Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Pak Dahlan Iskan angkat suara juga ya menanggapi tentang viralnya pemberitaan bahwasannya beliau ini keluar dari agama Islam. Ya, dan setidaknya berita tentang murtadnya Pak Dahlan Iskan ini ya berangkat dari dua buah video. Yang pertama, video ketika Pak Dahlan Iskan ini berpidato di Kompleks Al Zaitun ya, di Masjid Kompleks Al Zaitun, yang menyebutkan bahwa Pak Dahlan Iskan itu beberapa kali pergi ke Taiwan untuk menemui pimpinan agama tertinggi di sana, ya namanya Buddha Sechi. Ya, kalau kami mendengarkan pidato dari Pak Dahlan Iskan ya namanya Buddha Sechi. Ya, agama itu namanya Buddha Sechi. Tetapi kalau kita melihat di Google ya dan juga melihat komentar-komentar orang-orang yang membahas masalah Pak Dahlan Iskan ini, namanya Buddha Suci ya katanya. Ya mungkin itu sama ya. Kemudian di dalam video tersebut Pak Dahlan Iskan juga mengatakan bahwa agama tersebut sekarang sudah ada di Indonesia. Ya, dan beliau menjadi salah satu anggota aktivis dari agama tersebut, teman-teman. Sehingga hal-hal yang seperti itu ya, itu sangat dekat dengan kemurtadan. Karena secara tidak langsung ya, itu artinya beliau ini mendukung gerakan dari agama tersebut. Ya, dan agama-agama yang ada ya, setiap mereka melakukan sebuah gerakan sosial, mereka pasti akan tinggalkan bendera agamanya. Ya, termasuk kita yang beragama Islam. Ya, ketika kita melakukan sebuah gerakan sosial misalnya, ya itu pasti kita ingin Islam ini yang dikenal. Ya, jadi ketika ada orang-orang Islam yang membuat sebuah gerakan dan misal kegiatan sosial ya, mereka pasti dalam rangka mendakwahkan syariat Islam ini. Ya, mereka ingin orang-orang yang mereka bantu ya merasakan indahnya syariat Islam. Ya, ini loh Islam, ya begini loh Islam. Ya, artinya dalam rangka menyebarkan syariat Islam lah. Ya, sementara Pak Dahlan Iskan ini ikut membantu kegiatan sosial agama lain. Yaitu sama saja mereka memperkenalkan agama non-Islam kepada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan sosial tersebut, teman-teman. Dan itu ya jelas hukumnya haram dan dapat murtad keluar dari agama Islam. Ya, orang Islam menyebarkan agamanya selain Islam itu penyebab murtadnya seseorang. Kemudian ditambah lagi, satu video Pak Dahlan Iskan juga beredar yang terlihat beliau ini melakukan sebuah ritual ibadah yang jelas-jelas itu bukan ritual ibadah umat Islam. Ya, dan itu cukup jelas teman-teman ya. Seorang muslim haram melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian terkait pemberitaan ini ya, akhirnya Pak Dahlan Iskan ini angkat suara juga. Akan tetapi beliau ini angkat suara tidak melalui video klarifikasi. Ya, akan tetapi ya melalui sebuah tulisan teman-teman. Yang kemudian beliau ini upload ya, beliau upload di sebuah media berita elektronik. Ya, informasi ini ya saya dapat di situs thisway.id ya. Dan coba kita baca tulisannya terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, berita ini saya dapat dari situs thisway.id ya. Dan ini ada ya. Dan ini diposting ya oleh Pak Dahlan Iskan sendiri pada Minggu tanggal 13 bulan 10. Ya, kemarin ya. Subuh ya, dini hari 2024. Dan ini artinya baru teman-teman ya. Postingan ini baru ditulis atau diposting oleh Pak Dahlan Iskan sendiri. Ya, coba kita baca ya. Sedih tidak judulnya ya. Baik juga, sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Bisakah kebaikan datang dari semua agama? Atau hanya ada satukah kebenaran? Daripada misalnya medsos terus sibuk membahas soal berapa ukuran BH yang bisa membuat payudara tetap kencang. Ya, lebih 5 jam di atas kereta cepat ini saya punya waktu membaca banyak WA yang masih terselip di bawah layar. Kemarin dari Shenzhen ke Fuqing ya. Anda sudah tahu Fuqing, ya kota tempat lahirnya konglomerat terbesar Indonesia, Lim Xiao Leong, almarhum. Salah satu WA yang terbaca itu dari teman lama, sesama alumni Tempo, juga sama-sama pengelola pesantren. Setelah dari Tempo sama-sama pula memimpin koran. Saya ke Jawa Pos, ia ke Republika. Namanya Ahmadi Taha. Sudah begitu lama saya tidak menerima kiriman WA-nya. Kini Ahmadi sibuk mengurus 3 pesantrennya. Satu di Cirebon yang ia dirikan sejak masuk Tempo di tahun 1987, satu lagi di Gadok, Ciawi, dan yang ketiga Sukabumi yang ia dirikan di saat pandemi COVID-19. WA yang ia kirim panjang menyangkut agama anak Pak Iskan yang lagi viral itu. Ya rupanya ia kirim WA dari Cirebon, dari pesantrennya Membaul Ulum, yang punya santri mungkin 1.000 orang dan santri kalong 3.500 orang. Ahmadi rupanya juga seperti Anda menerima kiriman video entah dari mana tentang suami menantunya Pak Iskan itu yang lagi viral. Lalu video lama pun yang dulu juga viral jadi ikut viral lagi, nebeng keviralan video agama tanpa sembahyang itu. Ya. Tentu saya tidak jawab satu persatu WA itu. Untungnya banyak orang sudah memberikan penjelasan seolah mewakili saya. Salah satunya dari Ahmadi Taha. Ia seperti tahu isi jawabannya itu pasti saya setujui. Untuk menjawab teman-temannya itu, Ahmadi tidak bertanya pada saya. Ia justru bertanya dulu ke ChatGPT. Waduh, ke ChatGPT teman-teman. Pertanyaan yang ia ajukan ke ChatGPT adalah, apakah tindakan Dahlan Iskan seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah? ChatGPT menjawab ya, menurut Ahmadi menjawab begini.
Itu bukan sembahyang atau ibadah. Itu adalah hanya sebuah ritual penghormatan. Ya. Ahmadi sendiri alumni pesantren Al-Amin, Prendun, Gontornya Madura. Ia angkatan keempat. Masih era harus menanak nasi sendiri. Belum ada listrik, pakai lampu teplok. Ya. Setelah bertanya ke ChatGPT, Ahmadi ingin tahu lebih banyak kelenteng yang saya datangi. Ia bukan tipe orang yang lihat sekilas langsung bicara. Ia bukan kompor sumbu pendek. Hasil penelusurannya itu ia WA-kan ke saya. Ya saya coba telusuri teks yang terpampang di altar itu. Saya memperoleh info dari Google bahwa bunyinya adalah apa ini ya, bahasa China sini ya. Lalu Ahmadi pergi ke ChatGPT lagi. Ini penjelasan ChatGPT. Teks atau dibaca Feng San Gong merujuk pada sebuah kuil aslinya di Taiwan yang didedikasikan untuk Dewa Mazu, Dewi Laut dalam kepercayaan orang Tionghoa. Secara harfiah berarti phoenix, ya berarti gunung, dan ini berarti kuil atau istana. Jadi secara keseluruhan, ya kalimat ini ya, yang ini itu bisa diartikan sebagai kuil Gunung Phoenix. Kuil ini terkenal sebagai tempat ibadah bagi umat Taoisme yang memuja Mazu sebagai pelindung para pelaut dan nelayan. Kuil-kuil dengan nama yang sama juga bisa ditemukan di beberapa daerah lainnya di Taiwan, Tiongkok, dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Itu menunjukkan betapa pentingnya penghormatan kepada Mazu dalam kebudayaan masyarakat pesisir. Ya kata beliau, itu betapa pentingnya penghormatan kepada Mazu katanya. Mazu dipuja sebagai sosok yang penuh kasih dan penyelamat bagi mereka yang menghadapi bahaya di laut. Ya menurut legenda, Mazu adalah seorang wanita bernama Lin Mo atau Lin Moniang yang hidup pada abad ke-10 Fujian, ya di Fujian, Tiongkok. Ini sudah masuk ke ranah akidah agama lain ini teman-teman ya. Sejak kecil Lin Moniang menunjukkan kemampuan luar biasa seperti dapat melihat kejadian di laut dari jarak jauh dan menyelamatkan para pelaut dari badai melalui kekuatannya. Lalu dan dia kemudian diangkat sebagai dewi dan dikenal sebagai Mazu yang berarti ibu leluhur. Nih. Mazu juga memiliki perayaan tahunan yang besar terutama di Taiwan di mana festival untuk menghormati Mazu melibatkan prosesi, doa dan persembahan. Sungguh banyak pun orang Tionghoa baru tahu cerita itu dari pengasuh pesantren ini, apalagi saya. Sejak Ahmadi berhenti sebagai pimpinan di Harian Republika, saya kehilangan kontak dengannya. Rupanya ia terus jadi aktivis. Selain mengasuh pesantren, Ahmadi juga aktif di Komisi P3 ya. Penelitian, PPP, penelitian di MUI. Juga jadi pengurus di beberapa ormas seperti PUI atau PIM, Pergerakan Indonesia Maju. Saya sedih, sebagian kawan di Komisi P3 MUI sampai menyebut Anda murtad, tulisnya. Saya tidak sedih. Baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Untuk menutup tulisan ini saya ingat foto saya di pabrik yang baru saya kunjungi di Shenzhen. Foto itu hadiah Leong Putu. Pas banget ya, saya berfoto di sebuah tulisan itu, arti bebasnya. Rumah tanpa istri tidak bisa disebut rumah. Dahlan Iskan. Itu tadi teman-teman, ya tanggapan dari Pak Dahlan Iskan ya terkait isu murtadnya beliau. Ya kalau kita membaca tulisan tersebut ya, tidak ada sama sekali penjelasan yang secara spesifik ya dari Pak Dahlan Iskan ini. Ya untuk menyatakan apakah dirinya ini tetap beragama Islam atau sudah murtad keluar dari agama Islam. Ya tidak ada keterangan dari Pak Dahlan Iskan mengenai hal itu. Dan yang anehnya ya justru temannya Pak Dahlan Iskan tadi yang katanya pengurus pondok pesantren ya, itu pimpinan pondok pesantren, bukannya menelaah kitab, meneliti apa saja hal-hal yang dapat membatalkan keislaman, tetapi ini malah ke ChatGPT teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ChatGPT menjawab bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan itu ya, itu bukan ibadah. Akan tetapi itu hanyalah sebuah ritual penghormatan. Ya kalau kita dalam Islam ya, kita menghormati apakah itu yang namanya dewa, apakah itu yang namanya sesembahan orang kafir lah. Enggak boleh. Itu artinya kita sama saja menghormati sesembahan selain Allah. Dan hukumnya haram. Dan penghormatan itu artinya memuliakan. Dan bagi orang Islam ya, ketika memuliakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu penyebab kemurtadan. Apalagi sampai ini bahwa kisah yang dibawakan tadi ya, itu adalah sebuah kebenaran. Ya bahwasanya ada manusia yang kemudian ketika hidupnya memiliki keistimewaan, kemudian meninggal dunia dalam usia muda, ya kemudian setelah matinya diyakini menjadi pelindung manusia, ya kemudian dipuja-puja, ada ritual-ritual untuk menghormatinya. Ya karena diyakini bahwa itu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang menghadapi bahaya di laut. Ya ini kan kalau di dalam agama Islam ini akidah yang menyimpang teman-teman. Ya akidah yang menyimpang. Haram bagi orang-orang Islam mempercayai hal-hal yang seperti itu.
Ya kita percaya saja haram teman-teman. Apalagi sampai ikut melakukan ritual dalam rangka penghormatan. Ya karena jelas yang seperti itu, ya itu artinya kita ini membenarkan ya. Dan membenarkan agama selain Islam. Membenarkan akidah-akidah yang meyakini bahwasanya ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya berbuat kesyirikan. Dan itu syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi begitulah teman-teman ya, belajar agama yang benar itu sangat penting. Ya supaya kita ini tidak tersesat kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Ya kemudian kalau kita menyimpulkan dari tulisan Pak Dahlan Iskan tersebut, ya Pak Dahlan Iskan ini tidak membenarkan dan juga tidak membantah ketika dikatakan dirinya ini murtad, ya keluar dari agama Islam. Dan lebih anehnya lagi, pimpinan pondok pesantren, ya ketika menghadapi masalah seperti yang ada di video Pak Dahlan Iskan yang viral tersebut, bukannya menelaah kitab, meneliti kitab, ya tetapi malah melakukan chat GPT. Ya ini sungguh aneh dan membagongkan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Ya terkhusus kepada mereka yang chat GPT dan juga ikut melakukan ritual ibadah orang-orang di luar agama Islam atau orang kafir. Yang katanya itu bukan ritual ibadah, akan tetapi ritual penghormatan terhadap ya semacam dewa-dewa tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kembali kepada akidah yang benar dan mudah-mudahan kita ini istiqomah di atas akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.